Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita bakal ngobrol panjang, santai, tapi dalam tentang satu topik yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Islam modern, yaitu infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kenapa topik ini penting? Karena sekarang kita hidup di zaman yang segalanya serba digital. Mulai dari bayar makanan, cek saldo, sampai ngambil pinjaman, semua tinggal klik. Tantangannya adalah apakah perbankan syariah sudah siap atau malah justru tertinggal. Nah, di video ini kita bakal bahas dari A sampai Z, mulai dari perkembangan digital, infrastruktur teknologinya, regulasi, inovasi layanan, keamanan data, hubungan dengan vintage, sampai tantangan yang dihadapi. Jadi santai saja, siapkan kopi atau teh karena durasi video ini cukup panjang. Oke? Kita mulai. Bayangkan kamu masuk ke sebuah ruangan yang tenang, duduk nyaman, lalu kita mulai ngobrol panjang lebar tentang sesuatu yang mungkin sering kamu dengar, tetapi jarang dibahas secara menyeluruh. Bagaimana sebenarnya infrastruktur dalam industri perbankan syariah berkembang dan bertransformasi di era digital yang super cepat seperti sekarang. Kita bakal membedahnya pelan-pelan, bukan cuma apa yang kelihatan di permukaan, tapi juga mekanisme di dalamnya, dinamika yang jarang disorot, sampai potensi besar yang sedang menunggu di depan mata. Sebelum kita nyemplung lebih dalam, coba kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Dunia keuangan saat ini sudah berubah total dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Dulu, urusan bank selalu identik dengan antri di teller, tanda tangan basah di secari kertas, dan jam operasional yang panjangnya terbatas banget. Sekarang, orang bisa buka rekening sambil rebahan di rumah, bisa transfer uang dari tempat tidur, bahkan bisa mengajukan pembiayaan dari dalam mobil, tanpa harus masuk ke kantor cabang. Perubahan besar ini terjadi karena digitalisasi dan teknologi yang membuat hampir semua proses bisa dilakukan secara otomatis, cepat, dan minim kontak tatap muka. Dan di tengah derasnya arus perubahan ini, bank syariah tidak bisa tinggal diam. Mereka tidak bisa mengandalkan faktor religiulitas saja. Mereka harus ikut masuk ke arena digital, ikut bersaing dalam hal kenyamanan, kecepatan, keamanan, dan pengalaman pengguna. Yang menarik adalah digitalisasi sebenarnya bukan sekedar alat untuk mempermudah proses. Digitalisasi bisa menjadi jembatan bagi bank syariah untuk menunjukkan keunggulan mereka. Prinsip syariah itu mengutamakan kejelasan, keterbukaan, dan keadilan. Dan teknologi digital justru bisa membuat itu semua lebih mudah diwujudkan. Karena data bisa dicatat lebih transparan, akad bisa ditampilkan secara jelas, dan proses bisa dibuat lebih rapi tanpa birokrasi yang berlapis-lapis. Untuk memahami perjalanan ini, kita perlu menyelami satu persatu elemen yang membentuk infrastruktur perbankan syariah, karena infrastruktur ini bagaikan fondasi sebuah bangunan besar. Kalau fondasinya lemah, bangunannya akan goyang. Tapi kalau fondasinya kokoh, bangunannya bisa berkembang dan diperluas kemana saja. 1. Perkembangan digital dalam industri keuangan. Kalau kita tarik garis waktu dari tahun 2010 ke 2025, dunia perbankan sudah mengalami revolusi besar-besaran. Dulu, orang masih menganggap internet banking itu mewah.
Sekarang, kalau sebuah bank tidak punya mobile banking yang cepat, orang bisa langsung pindah ke aplikasi lain dalam 1 detik. Perkembangan ini dipicu oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, masyarakat makin terbiasa hidup cepat. Semua hal ingin dilakukan secara instan. Kedua, teknologi berkembang sangat pesat. Smartphone semakin canggih, koneksi internet semakin stabil, dan berbagai inovasi baru muncul setiap tahun. Ketiga, pandemi mempercepat perubahan. Orang dipaksa melakukan transaksi dari rumah, dan bank pun terpaksa mempercepat digitalisasi mereka. Keberadaan vintage juga mengubah pola main. Banyak layanan keuangan lahir tanpa wujud bank sama sekali. Ada yang mengelola pembayaran, ada yang mengurus pinjaman, ada yang menyediakan dompet digital. Semua ini mendobrak industri perbankan dan memaksa bank-bank konvensional dan syariah untuk beradaptasi. Disinilah bank syariah melihat peluang. Nilai-nilai syariah seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan bisa tampil lebih nyata lewat sistem digital. Misalnya dalam akad pembiayaan, teknologi memungkinkan nasabah melihat seluruh rincian akad secara jelas, tanpa tulisan kecil yang membingungkan. Dalam bagi hasil, teknologi bisa menghitung dengan tepat tanpa campur tangan manusia. Semua perubahan ini menjadi landasan besar kenapa infrastruktur digital itu sangat penting, karena teknologi bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan syariah. 2. Infrastruktur teknologi yang menjadi tulang punggung bank syariah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang benar-benar menentukan kekuatan sebuah teknologi bank digital. Infrastruktur teknologi itu ibarat dapur sebuah restoran. Nasabah cuma lihat makanan yang keluar, tapi hal yang menentukan kualitasnya justru proses di dapurnya. Dalam perbankan syariah, infrastruktur teknologi mencakup berbagai sistem, mesin, software, jaringan, dan platform yang bekerja di belakang layar. Dan semuanya harus terintegrasi. Bayangkan sebuah orkestra besar yang harus main harmonis. Kalau satu instrumen fals, semua lagunya pecah. Elemen pertama yang paling vital adalah core banking system. Ini adalah otak yang menggerakkan seluruh proses bank. Disinilah semua transaksi dicatat, rekening diatur, pembiayaan diproses, margin dan nisbah dihitung, akad dibakukan, laporan keuangan dibuat, dana dihitung, dan risiko dipantau. Bagi bank syariah, core system harus benar-benar berbeda dari core bank konvensional. Di bank konvensional, sistem dibangun untuk menghitung bunga, kredit, dan berbagai produk yang berbasis interest. Sementara di bank syariah, core harus mendukung akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan lainnya. Kalau sistemnya salah, produknya otomatis salah. Misalnya, margin pembiayaan murabahah harus dicatat sebagai keuntungan berdasarkan transaksi jual beli, bukan bunganya kredit. Atau nisbah bagi hasil harus dihitung berdasarkan pendapatan nyata, bukan bunga tetap. Karena itu, banyak bank syariah sekarang mengupgrade core banking mereka dengan versi yang lebih modern dan lebih fleksibel.
Ada bank yang pindah ke cloud core system agar bisa lebih cepat menambah kapasitas, mengurangi biaya infrastruktur, dan mempercepat proses inovasi. Selain core banking, ada juga sistem pendukung lainnya, seperti database management system, transaction monitoring system, fraud detection agent, API management platform, mobile banking server, internet banking server, hingga cyber security layer yang berfungsi melindungi semua hal di dalamnya. Integrasi API juga menjadi elemen penting, terutama ketika bank ingin terhubung ke ekosistem pembayaran, fintech, e-commerce, atau platform keuangan lainnya. API membuat bank bisa saling bertukar data dengan aman dan terstruktur. Tanpa API, bank tidak bisa masuk ke dunia open finance. Jadi, infrastruktur teknologi bukan sekedar perangkat keras dan software. Ini adalah fondasi yang menentukan apakah bank syariah mampu bertahan dan bersaing di era digital atau tidak. 3. Regulasi dan kebijakan dalam transformasi digital bank syariah. Kalau infrastruktur diibaratkan sebagai fondasi kokoh yang menopang seluruh bangunan digital perbankan syariah, maka regulasi adalah pagar pelindung yang menjaga bangunan itu tetap aman, terarah, dan berjalan sesuai prinsip. Banyak orang mengira regulasi itu sekadar aturan yang membatasi ruang gerak, padahal di dunia keuangan, terutama keuangan syariah, regulasi justru menjadi penuntun agar inovasi bisa melaju tanpa menabrak rambu-rambu yang berisiko merugikan nasabah maupun stabilitas industri. Dalam konteks bank syariah, regulasinya lebih kompleks karena harus menjaga dua hal sekaligus: kesehatan sistem perbankan dan kesesuaian dengan prinsip syariah yang tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, OJK menjadi regulator utama yang memegang seluruh kendali dalam memastikan seluruh aktivitas digital perbankan berada di jalur yang benar. Mereka mengatur dari hal yang sangat teknis hingga yang sifatnya strategis, mulai dari keamanan sistem IT, tata kelola data, ketentuan penggunaan infrastruktur cloud, standar manajemen risiko digital, prosedur kerjasama dengan fintech, perlindungan data pribadi nasabah, literasi digital, hingga kewajiban audit dan asesmen berkala untuk menilai kesiapan serta keamanan sistem. OJK memastikan setiap inovasi yang diluncurkan bank tidak menimbulkan celah keamanan, tidak berpotensi disalahgunakan, dan tetap memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Di sisi lain, DSN MUI berfungsi sebagai penjaga rohnya perbankan syariah. Mereka memastikan bahwa proses digitalisasi yang sedang bergerak sangat cepat ini tidak mengubah substansi akad yang menjadi inti operasional bank syariah. Teknologi memang mengubah cara transaksi yang dilakukan. Yang dulu tatap muka, kini tinggal klik di aplikasi. Tetapi esensi syariahnya tidak boleh bergeser sedikit pun. Akad harus tetap sah, jelas, transparan, bebas dari gharar, riba, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Contohnya, akad murabahah yang dilakukan melalui aplikasi harus tetap menampilkan rincian harga pokok barang, margin keuntungan,
skema pembayaran, jangka waktu, dan persetujuan kedua belah pihak dengan cara yang dapat dibuktikan secara digital. Begitu pula dengan akad mudharabah. Meskipun dilakukan secara online, mekanisme bagi hasilnya harus tetap didasarkan pada pendapatan nyata dari usaha, bukan angka tetap yang menyerupai bunga. Semua ini memastikan bahwa digitalisasi bukan sekedar memindahkan proses manual ke aplikasi, tetapi tetap menjaga prinsip syariah secara utuh. Dengan regulasi yang kuat, jelas, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, bank syariah bisa berinovasi dengan lebih percaya diri. Mereka tahu batas aman, tahu apa yang harus diperhatikan, dan tahu ruang kreativitas seperti apa yang bisa dijelajahi tanpa keluar jalur. Pada akhirnya, regulasi bukan benteng penghambat, melainkan panduan yang memastikan transformasi digital berjalan cepat, tetapi tetap aman dan sesuai syariah. 4. Inovasi layanan digital dalam perbankan syariah. Inilah bagian yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat. Inovasi layanan digital. Kalau dulu bank syariah dianggap agak lambat berinovasi, beberapa tahun terakhir mereka mulai bergerak lebih cepat dan fitur agresif dalam menghadirkan fitur-fitur yang membuat layanan terasa lebih praktis, modern, dan kompetitif. Transformasi ini benar-benar mengubah cara nasabah berinteraksi dengan bank. Dari yang tadinya serba manual dan penuh kertas, menjadi serba digital dan bisa diakses kapan saja tanpa batasan tempat. Salah satu inovasi terbesar adalah pembukaan rekening digital. Ini benar-benar mengubah pengalaman awal nasabah. Dulu, seseorang harus datang ke kantor cabang sambil membawa KTP fisik, mengisi formulir panjang, tanda tangan berkali-kali, dan menunggu petugas memverifikasi data yang kadang memakan waktu lama. Sekarang proses itu diringkas hanya menjadi beberapa langkah sederhana dalam aplikasi. Teknologi seperti e-KYC, face recognition, dan biometric verification memungkinkan bank melakukan verifikasi identitas secara otomatis, cepat, dan tetap aman. Dalam hitungan menit, rekening bisa aktif tanpa tatap muka sama sekali. Ini bukan hanya memudahkan nasabah, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional bank yang sebelumnya tersedot untuk pekerjaan administratif. Selain itu, pembiayaan digital mulai berkembang pesat. Bank syariah kini menyediakan pembiayaan UMKM secara online, yang memotong waktu proses yang dulu cukup panjang. Survei ke lapangan diganti dengan penilaian digital. Misalnya, data usaha yang diunggah, profil transaksi digital, jejak pembayaran, dan informasi pendukung lainnya. Proses persetujuan menjadi lebih cepat, tetapi tetap mengikuti prinsip syariah. Akad harus jelas, mekanisme bagi hasil harus sesuai, margin harus transparan, dan tidak boleh ada syarat yang merugikan salah satu pihak. Beberapa bank bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memprediksi profil risiko calon nasabah. Namun, penggunaan AI tetap dalam pengawasan syariah agar tidak menimbulkan diskriminasi, ketidakjelasan akad, penetapan risiko yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
Inovasi lainnya yang semakin terasa adalah integrasi layanan sosial bank syariah dalam satu aplikasi. Bank syariah kini menyediakan fitur zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam satu tempat. Nasabah bisa membayar rutin penghasilan infak rutin atau bahkan ikut berpartisipasi dalam program wakaf produktif tanpa harus keluar rumah. Fitur ini bukan hanya mempermudah ibadah, tetapi juga meningkatkan transparansi karena nasabah bisa melihat laporan penyaluran, total dana terkumpul, dan aktivitas lembaga yang bekerja sama dengan bank. Kepercayaan pun meningkat karena semua alur transaksi lebih jelas dan tercatat. Selain itu, muncul juga fitur digital lain yang membuat pengalaman nasabah semakin lengkap. Kris Syariah menjadi salah satu fasilitas pembayaran yang sangat diminati karena mudah digunakan dan tetap menjaga struktur syariah dalam transaksinya. Ada juga e-wallet syariah yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang lebih suka cashless, namun tetap ingin menyelaraskan gaya hidup digital mereka dengan prinsip halal. Beberapa aplikasi bank syariah kini menyediakan fitur manajemen keuangan syariah, seperti pencatatan otomatis pengeluaran, rekomendasi alokasi keuangan halal, hingga pengingat zakat tahunan. Untuk melengkapi semuanya, chatbot 24 jam hadir membantu nasabah kapan saja, mulai dari hal kecil seperti cek saldo, hingga tanya prosedur pembiayaan. Dengan seluruh inovasi ini, Bank Syariah berhasil menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu menghadirkan layanan digital yang tetap menjaga nilai-nilai syariah. Semakin hari, layanan digital Bank Syariah terasa makin relevan, kompetitif, dan siap bersaing di era perbankan modern. 5. Pengalaman nasabah atau customer experience. Transformasi digital tidak akan berarti apa-apa kalau nasabah tidak merasakan kenyamanannya. Pengalaman nasabah sekarang menjadi pusat strategi bank syariah. Tidak cukup memberikan aplikasi. Aplikasinya harus intuitif, stabil, dan tidak sering error, serta mudah digunakan oleh semua usia. Pengalaman nasabah mencakup perjalanan dari awal hingga akhir, mulai dari saat mereka pertama kali mengunduh aplikasi, proses registrasi, navigasi menu, kecepatan menyelesaikan transaksi, hingga bagaimana bank harus menangani keluhan mereka. Semuanya harus mulus, karena dalam dunia digital, satu gangguan kecil bisa membuat nasabah pindah ke kompetitor dalam hitungan menit. Bank syariah juga perlu memberikan edukasi yang ramah dan tidak menggurui. Banyak orang belum paham akad syariah, maka penjelasannya harus sederhana, tidak terlalu teknis, dan tidak terkesan rumit. Pengalaman yang baik menciptakan loyalitas, dan loyalitas adalah faktor kunci bagi keberlanjutan bank syariah. 6. Keamanan dan privasi sebagai pilar utama. Keamanan berada di posisi paling atas dalam daftar prioritas perbankan digital. Ini bukan sekedar fitur tambahan. Keamanan adalah pusat dari segala hal. 1 kebocoran data, 1 peretasan, 1 transaksi penipuan,
bisa merusak kepercayaan masyarakat dalam sekejap. Karena itu, bank syariah menerapkan berbagai lapisan keamanan, mulai dari enkripsi data, sistem deteksi fraud berbasis AI, firewall berlapis, autentikasi biometrik, hingga pemantauan sistem secara real-time. Privasi juga menjadi bagian penting dalam perspektif syariah. Menjaga amanah adalah kewajiban, termasuk amanah berupa informasi pribadi dan transaksi nasabah. Bank harus memastikan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa izin. Keamanan bukan hanya soal teknologi, tapi juga edukasi. Banyak kasus kejahatan digital justru berasal dari kelalaian pengguna. Maka bank syariah punya tanggung jawab memberikan edukasi keamanan yang sederhana dan praktis kepada nasabah. 7. Kolaborasi bank syariah dengan fintech. Kolaborasi menjadi kunci penting untuk memperluas jangkauan layanan. Fintech bergerak lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih inovatif. Sementara bank syariah punya modal kuat berupa legalitas, regulasi, dan kepercayaan masyarakat. Kerjasama ini menciptakan layanan baru yang lebih cepat diterima pasar. Misalnya, integrasi pembayaran, dompet digital syariah, kris syariah, integrasi dengan marketplace, pembiayaan bersama, hingga Open API yang memungkinkan inovasi lintas platform. Kolaborasi yang dilakukan dengan hati-hati dan tetap mengikuti prinsip syariah bisa menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas dan lebih terjangkau. 8. Tantangan besar yang harus dihadapi. Walaupun potensinya besar, transformasi digital bank syariah tidak lepas dari tantangan. Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu tantangan utama. Tidak semua bank punya teknologi yang siap berlari cepat. Tantangan lain datang dari sumber daya manusia. Industri keuangan syariah membutuhkan talenta yang tidak hanya paham syariah, tetapi juga paham pada teknologi. Kombinasi ini masih menjadi sulit untuk ditemukan. Literasi masyarakat juga perlu diperkuat. Teknologi canggih tidak akan berarti apa-apa kalau masyarakat belum paham cara menggunakannya. Edukasi tentang keuangan syariah dan literasi digital harus berjalan bersamaan. Selain itu, bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang punya modal besar dan teknologi yang lebih dulu berkembang. Tetapi ini bukan alasan untuk menyerah. Justru ini menjadi dorongan untuk inovasi lebih kreatif. Masa depan bank syariah dalam era digital. Kalau kita tarik kesimpulan dari seluruh pembahasan panjang ini, kita bisa melihat satu hal besar. Masa depan bank syariah sangat cerah, tetapi juga menuntut komitmen yang kuat. Digitalisasi bukan pilihan, ini kebutuhan. Teknologi menjadi alat, tapi nilai syariah tetap menjadi inti. Ketika dua hal ini bertemu, bank syariah menjadi kekuatan besar dalam dunia keuangan modern. Mereka bisa memberikan layanan yang lebih adil, lebih transparan, lebih etis, dan lebih manusiawi tanpa mengorbankan kecepatan
dan kenyamanan yang dibutuhkan masyarakat modern. Transformasi digital bukan tujuan akhir. Ini adalah perjalanan panjang, dan Bank Syariah sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain besar di masa depan. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.